Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4855 sampai bab 4856. Santo Harimau, Santo Naga, Santo Surgawi, Tuan Suci, Leluhur Suci. Di antara mereka, Santo Harimau dan Santo Naga adalah pilar surga saat ini. Adapun bagi mereka yang telah naik ke level Sage Surgawi dan Holy Lord, meskipun banyak pertempuran selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang kuat di level ini yang maju. Pertempuran penciptaan akan memakan waktu sekitar 90 tahun. Saya ingin tahu seberapa jauh saya bisa mencapainya. Kinchen sudah menantikannya. Tujuannya adalah menjadi orang suci surgawi, atau bahkan orang suci. Pada saat ini, lencana identitas Giok muncul. Itu kakak senior Meng Qingxiao. Apakah ada berita tentang Tianquan Holy Rui? Mata Kinchen menyipit. Jaringan novel Tianlai. Dalam 2 tahun terakhir, Kinchen bertanya tentang Tianquan Holy Rui. Menurut Meng Qingxiao, seseorang menemukan inti suci Tianquan di alam es dan api, salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di surga. Apakah itu alam es dan api? Kinchen mengenang dengan singkat. Ini adalah tempat yang agak aneh dan berbahaya, dengan gunung berapi dan gletser yang hidup berdampingan di dalamnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan membeku menjadi patung es atau terbakar menjadi abu. Meng Qingxiao mengingatkan Kinchen, Huang Men dari klan Dewa Kaisar telah pergi ke alam es dan api sesegera mungkin. Oleh karena itu, dibandingkan dengan alam es dan api itu sendiri, yang sebenarnya lebih berbahaya adalah klan Dewa Kaisar. Jika memang ada inti suci Tianquan di alam es dan api, saya pasti akan mendapatkannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dia dapat memurnikan anggota tubuh dan lukanya serta memulihkan semangat murni dari 18 puncak Maosan. Dalam 2 tahun terakhir, selain peningkatan budidaya, metode yang diciptakan sendiri oleh Kinchen tentu saja tidak ketinggalan. Di antara mereka, 18 Galaxy dan Supreme Roar telah dipromosikan ke tingkat matahari dan bulan kelas 3 yang luar biasa. Pembantaian alami, alam naga ilahi alami, dan angin tanpa bayangan alami semuanya merupakan tingkat matahari dan bulan kelas 2. Alasan utamanya adalah setahun yang lalu, Kinchen membuat terobosan dalam teknik pencerahan menelan dewa dan teknik menempa roh menelan dewa satu demi satu. Tingkat ke-8 dari dewa pemakan dan seni pencerahan adalah keterampilan suci tingkat atas. Pemahaman ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa, 500 kali lipat. Oleh karena itu, Kinchen mampu menguasai teknik buatan sendiri tingkat matahari dan bulan kelas 2 dan bahkan 3 di alam Sage Agung. Hal yang paling baru adalah, Kinchen juga mengembalikan raungan tertinggi ke domba kecil itu. Namun, pemahaman anak domba itu terbatas, dan meskipun Kinchen terus-menerus memberikan umpan balik, sulit baginya untuk menguasai auman tertinggi sepenuhnya. Jadi Kinchen hanya bisa menyederhanakan raungan tertinggi dan memberikannya kembali kepada domba kecil itu. Raungan tertinggi yang dikuasai oleh Xiaoyang adalah tentang tingkat metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat matahari bulan kelas 1. Meskipun demikian, tapi itu pasti sesuatu yang bisa membuat orang takut sampai mati. Sungguh keterlaluan Sanling menguasai metode yang diciptakan sendiri. Apalagi metode yang diciptakan sendiri pada tingkat matahari bulan. Berapa banyak orang suci naga yang kuat yang tidak bisa melakukannya? 2 tahun kemudian, Xiaoyang kini telah tumbuh menjadi roh gunung tingkat 17. Ini hampir mendekati batas tingkat roh gunung. Kecuali raungan tertinggi, Kinchen berturut-turut mengamati keterampilan roh gunung dari Dewa Pedang, Dewa Hutan, Dewa Gunung, dan Dewa Qi. 4 atribut mendominasi roh gunung. Berdasarkan penentuan nasib sendiri, Kinchen mengembalikan kepada Xiaoyang 4 keterampilan spiritual gunung yang sangat didominasi, yaitu hukuman berat, transformasi tubuh, avatar bebatuan, dan pengumpulan 13 bunga. Sanksi berat datang dari Supermaster tipe kerusakan, Dewa Pedang.
Keterampilan spiritual gunung ini dapat meningkatkan kemampuan kerusakan domba secara signifikan. Sederhananya, menggandakan kerusakan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kayu, yang berasal dari Master Super Pengendali, Lin Sen. Keterampilan spiritual gunung ini mudah dipahami. Ia memiliki kemampuan kontrol yang kuat untuk mengubah musuh menjadi kayu. Pengganti bebatuan berasal dari Master Super Pelindung, Dewa Gunung. Jurus ini dapat membuat klon bebatuan, mentransfer sebagian atau seluruh kerusakan musuh ke klon tersebut. Pemindahan kerusakan, adapun seberapa banyak yang bisa ditransfer, itu tergantung kekuatan musuh. Dibandingkan dengan skill pelindung gunung seperti Rock Armor dan Earth Suit, Avatar Rockery seringkali bisa menang secara tidak terduga dan membuat musuh tidak mampu bertahan melawannya. 13 bunga berkumpul di atas, berasal dari Master Super tipe amplifikasi, Kisen. Setelah gerakan ini dilakukan, anak domba yang sudah kejam itu bisa menjadi hampir gila, bahkan lebih menakutkan daripada dewa pembunuh Shuro. Di medan perang tingkat tinggi, Xiaoyang pernah membunuh lebih dari 100.000 utusan Dewa Kaisar dari Sekte Seni Bela Diri Klan Dewa Kaisar dalam keadaan di mana 13 bunga berkumpul di atas. Pemandangan pada saat itu sangat mengerikan, dengan darah mengalir seperti sungai. Membawa rekan lamanya Void Shuttle, Qin Chen bergegas ke alam es dan api. Alam es dan api telah ada di tanah surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan es dan api terjadi secara ekstrim di sini. Dari jauh, Anda bisa melihat gunung berapi yang meletus dan embun beku menutupi seluruh langit dengan udara yang sangat dingin. Meskipun itu adalah tempat yang berbahaya, namun karena lingkungan khusus, banyak benda aneh yang tercipta. Banyak alkemis dan pemurni senjata akan datang ke sini untuk menangkap api aneh yang muncul. Ada juga banyak penyihir formasi dan pemurni mayat yang datang ke sini untuk mencari bahan berharga yang mereka butuhkan. Tempat berbahaya seperti ini pada dasarnya adalah tanah yang tidak dimiliki, dan tidak ada yang mempedulikannya, tepatnya, tidak ada yang bisa mengendalikannya meskipun mereka menginginkannya. Sejak berita tentang Tian Quan Seng Rui keluar, tempat yang biasanya relatif sepi ini tiba-tiba menjadi lebih hidup. Takdir suci bawaan, apapun jenisnya, bangunan suci apapun adalah ciptaan tertinggi bagi orang suci manapun. Oleh karena itu, sejumlah besar murid dari 7 sekte, serta pionir dari Huangmen Klan Dewa Kaisar, masuk satu demi satu. Perkelahian dan pembunuhan terus berlanjut, sama seperti kali ini. Di puncak gunung berapi di negeri es dan api. Perang besar pun terjadi, satu sisi adalah Huangmen dari klan Dewa Kaisar. Di sisi lain adalah Sekte Abadi Wanxiang, salah satu dari 7 sekte di surga. Di antara murid-murid Sekte Abadi Wanxiang, di antara mereka ada seorang wanita muda dengan aura abadi, kulit setebal gel dan mata seperti bintang, yang sering menembakkan formasi jiwa satu demi satu. Semua susunan jiwa ini adalah susunan jiwa tingkat 4, tentu saja dia adalah master susunan jiwa tingkat 4. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sekilas, karena dia adalah peri kecil Mu Xiaoxian yang menemani Qin Chen dalam pertumbuhannya di alam Yuan. Namun setelah pertarungan menentukan antara manusia dan iblis di alam Yuan, mereka menghilang. Ketika dia berada di Chongqing, Qin Chen juga mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Namun nyatanya, dia datang ke surga. Sekte Abadi Wanxiang telah mengumpulkan hampir orang-orang paling terkemuka di surga, seperti Master Pembentukan Jiwa, Master Pemberdayaan Roh, Pemurni Mayat, Master Pengontrol Binatang, Del. Mu Xiaoxian memiliki jiwa pembentuk jiwa yang khusus dan mahir dalam formasi. Jadi Sekte Abadi Wanxiang adalah tempat yang sangat cocok untuknya. Namun, mereka yang bertarung sengit dengan Mu Xiaoxian dan yang lainnya adalah 2 pionir senior dari Huangmen Klan Dewa Kaisar, keduanya berada di alam suci Dachenhu. Hal ini membuat Mu Xiaoxian dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Xiaoxian, kamu mundur dulu, aku akan berhenti di belakang. Seorang wanita jangkung segera mengambil keputusan. Mata Mu Xiaoxian menjadi gelap. Dia benar-benar tidak menyangka akan seberuntung itu,
begitu dia tiba, dia bertemu dengan dua pionir senior dari Huangmen klan Dewa Kaisar. Namun dalam keadaan kesurupan ini, ia melihat sosok yang begitu familiar hingga terpatri di jiwanya. Qin Chen, pikiran Mu Xiaoxian menjadi kosong sesaat. Halusinasi, Xiaoxian Guo Yue, yang meminta Mu Xiaoxian dan yang lainnya untuk mengungsi terlebih dahulu, melihat Mu Xiaoxian tiba-tiba membeku dan berteriak dengan cemas. Peri kecil, suara sangat terkejut Qin Chen mencapai telinganya, yang mengejutkan hati Mu Xiaoxian. Qin Chen, ini benar-benar kamu? Dia bertemu orang paling penting dalam hidupnya secara kebetulan dalam situasi berbahaya di tempat asing. Pada saat ini, Mu Xiaoxian tidak bisa menggambarkan kegembiraannya. Qin Chen, kedengarannya familiar, aku ingat, orang nomor satu di daftar petapa agung disebut Qin Chen. Dia, nomor satu di daftar petapa agung, tidak mungkin dia kan? Nomor satu dalam daftar sage hebat, ini adalah nama besar. Sedemikian rupa sehingga saat ini, banyak murid Wan Xiang Immortal Sek yang terkejut. Nomor satu di daftar orang suci agung, Cao Si, pionir senior Huangmen dari klan Dewa Kaisar, mencibir. Cao Si, biarkan aku melakukannya. Pengembang senior lainnya dengan wajah bulat memberi isyarat kepada Cao Si. Membunuh pemain pilihan teratas di Great Sein Ranking adalah peluang besar untuk segera menjadi terkenal. Ide yang sangat bagus. Cao Si tidak menyerah. Ambil langkah pertama dan bergegas menuju Qin Chen. Kekuatan suci dari sistem pembekuan menyebar dari gunung berapi, langsung membekukan gunung berapi yang akan meletus. Da Chen Husheng, setelah mencapai keadaan ini, bagi banyak orang, sudah seperti keberadaan seperti dewa di langit. Sama seperti Mu Xiaoxian, seorang guru jiwa tingkat lanjut tingkat 4, ini sudah menjadi guru yang sangat kuat. Tapi jika tidak ada Tiger Sein yang kuat seperti Guo Yue di antara mereka, mereka bahkan tidak akan bisa menahan nafas. Qin Chen melirik Cao Si. Kekuatan jiwa tingkat 48 melarikan diri dan mengalir ke tubuh suci Cao Si dengan kejam dan kuat. Waktu Cao Si berhenti di udara, Mu Xiaoxian, Guo Yue dan murid sekte abadi Wan Xiang lainnya, termasuk pionir klan Dewa Kaisar lainnya, semuanya tercengang. Bagaimana situasinya? Apa yang sedang kamu lakukan? Pelopor berwajah bulat lainnya yang juga berada di alam suci Da Chen Hu tercengang. Tadi kamu menolak untuk menyerahkannya, tapi sekarang kamu berencana menyerahkannya padaku. Pelopor berwajah bulat itu tidak banyak berpikir dan pergi membunuh Qin Chen. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi pada semua orang. Bunuh dia. Qin Chen berdiri di sana tanpa bergerak satu langkah pun dan berkata dengan dingin. Siapa yang harus diajak bicara? Semua orang tampak bingung. Di bawah tatapan kaget dari reklamasi tanah berwajah bulat, rekannya Cao Si berbalik dan membunuhnya. Bang, kekuatan suci Cao Si yang membeku meledak, mengejutkan pria reklamasi tanah berwajah bulat itu dan menghancurkan gletser hingga berkeping-keping. Cao Si, apa yang kamu lakukan? Pria reklamasi lahan berwajah bulat itu mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya dan matanya sebesar mata sapi. Pertempuran sengit berhenti pada saat ini, dan setiap pasang mata menunjukkan keterkejutan pada saat ini. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahaminya. Kenapa tiba-tiba, Cao Si akan mematuhi perintah Qin Chen? Nyatanya, setelah jiwa menerobos ke tingkat 48, kontrol kekuatan jiwa Qin Chen juga meningkat lebih jauh, mencapai tingkat keacakan menengah. Dengan Cao Si mencapai ranah Tiger Sein, di mata Qin Chen, dia hanyalah boneka berbakat. Dengan kekuatan jiwa yang kuat dan kendali yang kuat, Cao Si tidak bisa berbuat apa-apa. Semenjak di bawah kendali roh Qin Chen, Cao Si dan pionir berwajah bulat itu mati bersama. Apakah saya sedang bermimpi? Seorang pionir merasa sedang melamun. Sampai Qin Chen sedikit mengangkat tangannya. Di langit, gumpalan udara dingin mengembun menjadi tetesan air yang berbeda-beda. Qin Chen dengan lembut melambaikan tangannya ke bawah. Tetesan air ini, seolah-olah memiliki mata, mendarat di setiap pionir, dengan sempurna menghindari murid dari sekte abadi Wan Xiang.
Terlebih lagi, yang mengejutkan Guo Yue dan murid Wan Xiang Immortal Sect lainnya adalah ada lebih dari 100 pionir di pegunungan dan dataran, dengan tingkat budidaya mulai dari alam suci tengah hingga alam suci harimau. Saat tetesan air ini jatuh, semuanya meledak. Darahnya seperti kembang api yang ditembakkan, tampil di kehampaan ini. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika suara Qin Chen terdengar, Mu Xiaoxian pulih dari keterkejutannya. Murid Guo Yue gemetar, apakah ini orang nomor 1 di daftar orang suci agung? Dua orang suci harimau yang hebat saling membunuh. Lebih dari 100 perintis, semuanya meledak dan mati. Sebagai tetua dari Sekte Abadi Wan Xiang, Guo Yue telah hidup lebih dari 800 tahun. Pada saat ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, mata Mu Xiaoxian yang seperti bintang penuh dengan keterkejutan. Dia memikirkan bagaimana anak kecil di kota Leisan bisa begitu mempesona sekarang. Setelah mengobrol dengan Mu Xiaoxian, Qin Chen belajar. Mu Xiaoxian datang ke surga bersama ibu dan ayahnya. Saat itu di Yuanji, Mu Xiaoxian menerima warisan dari Grandmaster Minyi dari Sekte Alam Surgawi. Faktanya, Zenman adalah cabang dari Sekte Abadi Wan Xiang. Setelah datang ke surga, Mu Xiaoxian segera pergi ke gerbang formasi dan memenuhi keinginan terakhir Grandmaster Mingyi untuk kembali ke tanah airnya. Sejak itu, dia telah berlatih di Sekte Abadi Wan Xiang dan sekarang menjadi murid batin di garis depan, peringkat Wan Xiang, dari Sekte Abadi Wan Xiang. Wan Xiang Bang setara dengan Tian Bang di Gunung Buzu. Bu, itu benar, kamu tidak memberitahuku, keluh Qin Chen dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke alam es dan api? Tanya Qin Chen, tidak mungkin datang ke tempat ini di alam es dan api tanpa tujuan. Ini untuk Bingxin generasi ketiga. Harta langka ini hanya dapat ditemukan di alam es dan api, kata Mu Xiaoxian. Apakah kamu sudah mengetahui lokasi spesifiknya? Tanya Qin Chen. Mu Xiaoxian berkata, dikatakan berada di dalam Gletser Wanian di alam es dan api. Tetapi tempat itu tampaknya telah ditempati oleh Huang Men dari klan Dewa Kaisar. Saya bahkan ragu apakah inti suci Tian Kuan ada di sana. Gletser Wanian terletak di Gletser Wanian. Jauh di dalam alam es dan api terdapat gletser yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Suhu di dalam telah mencapai titik di mana tidak cocok bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup, dan ini jelas merupakan area terlarang bagi kehidupan. Tapi Qin Chen mempelajarinya dari buku aneh Kaisar. Tian Kuan Seng Rui suka berhibernasi di lingkungan es dan salju seperti ini. Ayo pergi, bawa aku ke Gletser Wanian. Qin Chen segera bergerak. Mu Xiaoxian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada sesama muridnya Guo Yue dan yang lainnya. Guo Yue sebenarnya ingin bertanya apakah dia boleh membawaku bersamanya. Setelah ragu-ragu untuk berbicara, akhirnya dia merasa terlalu malu untuk mengatakannya. Tapi setelah Qin dan Chen pergi, Guo Yue memutuskan untuk pergi ke Gletser Wanian. Di tempat seperti itu, ada lebih dari sekedar harta langka seperti Bingxin ketiga, dan Anda mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Cakupan alam es dan api tidaklah besar, hanya membutuhkan waktu 2/4 jam. Qin Chen tiba di Gletser Wanian. Dengan menggunakan penglihatannya yang super, Qin Chen melihat bahwa memang ada sejumlah besar pionir dari Huang Men klan Dewa Kaisar yang menjaga Gletser berusia 10.000 tahun ini. Para pionir ini memiliki pembagian kerja yang jelas. Beberapa sedang berpatroli, beberapa menambang beberapa biji langka, seperti 3 Bingxin. Yang membuat Qin Chen memberi perhatian khusus adalah, di dalam Gletser 10.000 tahun ini, terdapat lembah es. Di lembah es, ada aura yang sangat murni terpancar darinya, berbentuk seperti benang sari bunga teratai. Benang sari bermandikan butiran smoti, suci dan murni. Inti suci Tian Kuan. Mata Qin Chen membeku saat ini. Itu sebenarnya benar. Selain itu, ada 3 pelopor klan Dewa Kaisar saat ini, yang menyempurnakan inti suci Tian Kuan. Inti suci Tian Kuan ini, apapun yang terjadi, saya harus merebutnya, bersambung.